Halo rekan-rekan Revival Words atau firman kebangkitan atau firman hidup. Kita berjumpa lagi lewat renungan kali ini. Kita akan membahas tentang find and see. Temukan dan lihatlah. Nah, Amsal 13 ayat 20 berkata, siapa yang bergaul dengan orang bijak tentu akan menjadi bijak. Siapa yang bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Ada sebuah kisah yang singkat. Seekor pelikan adalah burung penangkap ikan yang ulung. Nah, tetapi di kota Monterey, California, hal seperti ini tidak terjadi. Di kota ini, burung-burung pelikan tidak perlu bersusah payah sebenarnya untuk mendapatkan ikan karena banyak sekali pabrik pengalingan ikan. Nah, selang beberapa tahun atau bertahun-tahun mereka berpesta dengan ikan-ikan yang berserakan. Tapi hal yang menakutkan terjadi ketika ikan di sepanjang pesisir mulai habis dan pabrik-pabrik pengalingan mulai tutup. Burung-burung itu mengalami kesulitan. Karena sudah bertahun tidak menangkap ikan, mereka menjadi gemuk dan malas. Ikan-ikan yang dulu mereka dapatkan dengan mudah sudah tidak ada. Hingga akhirnya satu persatu dari burung-burung tersebut sekarat dan mati. Para pencinta lingkungan hidup berusaha keras untuk menyelamatkan mereka. Berbagai cara dicoba untuk mencegah populasi burung ini agar tidak punah. Hingga suatu saat terpikirkan oleh mereka untuk mengimpor burung-burung pelikan dari daerah lain, yaitu pelikan yang berburu ikan setiap hari. Nah, pelikan tersebut lalu bergabung bersama pelikan-pelikan setempat. Hasilnya memang luar biasa. Pelikan baru tersebut dengan segera berburu ikan dengan giatnya. Perlahan-lahan pelikan-pelikan yang lapar tersebut tergerak untuk berburu ikan juga. Akhirnya pelikan di daerah tersebut hidup dan memburu ikan lagi seperti biasa. Les Giblin, seorang pakar hubungan manusia, menjelaskan bahwa manusia belajar sesuatu dari panca inderanya. 1% dari rasa, 1,5% dari sentuhan, 3,5% dari penciuman, 11% dari pendengaran, dan 83% itu dari penglihatan. John Maxwell, seorang pakar kepemimpinan, dalam sebuah surveinya juga membuktikan bahwa bagaimana seorang menjadi pemimpin. Nah, 5% akibat dari sebuah krisis, 10% adalah akibat dari karunia alami atau bakat pribadi. Namun 85% adalah dikarenakan karena pengaruh dari pemimpin mereka. Nah, demikian halnya jika kita ingin semakin maju, maka salah satu cara terbaik adalah dengan bergaul dengan orang-orang yang berprestasi yang bisa kita temui. Perhatikan cara mereka bekerja, temukan mereka, lihat mereka, bagaimana mereka hidup, pelajari cara berpikir mereka. Lihat bagaimana mereka mengambil keputusan penting dalam hidup mereka. Kita bisa mengambil hal-hal yang baik dari mereka. Bukan berarti mereka lebih dari kita atau kita kurang dari mereka. Semua manusia memiliki standar yang sama. Standar dalam arti ini adalah memiliki karunia yang sama. Meskipun berbeda, tapi yang sama dimaksudkan di sini adalah tidak ada yang lebih antara yang satu dengan yang lain. Semua memiliki kepribadian dan kemampuan yang unik, yang presentasinya sama, walaupun dalam hal yang berbeda. Tidak ada yang dikatakan spesial. Semua spesial. Semua memiliki kemampuan di bidang mereka masing-masing. Namun tidak ada salahnya jika kita mengambil pelajaran dari mereka-mereka yang sudah mengalami kesuksesan dalam bidang mereka sendiri, dalam bidang yang mereka kerjakan. Nah, memang benar kita dapat belajar dari Tuhan langsung atau melalui pimpinan Roh Kudus, tapi kita juga harus terbuka ketika Tuhan menempatkan orang-orang terbaik yang bisa memacu kehidupan kita. Jeli, mari kita lihat dan kita temukan orang-orang tersebut. Sebenarnya, semua orang di sekeliling hidup kita berpotensi untuk menjadi sumber pembelajaran bagi hidup kita.
jika Yesus sudah utuh dalam diri kita. Utuh di sini maksudnya jika Yesus sudah menjadi sumber kehidupan, sumber pendidikan bagi kita, sumber wawasan dan pengetahuan bagi kita. Ketika Yesus menjadi sumber wawasan pengetahuan bagi kita, kita dapat belajar dari semua orang. Secara khusus, kita pelajari atau ambil hikmah dari orang yang sudah sukses di bidangnya tertentu, tapi kita juga bisa mengambil hikmah dari semua orang yang kita temui, yang ada di sekitar kita. Jadi jika karya Tuhan Yesus meluas dalam diri kita, maka tidak ada yang dapat mengekang iman kita bertumbuh, wawasan kita bertumbuh, kerohanian kita bertumbuh. Sebab kita dapat menemukan pembelajaran atau hikmah dari Tuhan dalam segala hal, dalam setiap pribadi orang, dalam setiap orang yang ada di sekeliling kita. Bukan hanya dari orang-orang yang sukses, tapi juga dari orang-orang yang gagal. Hikmah yang kita dapati bukan untuk kita gagal kalau dari orang yang gagal, tetapi pembelajaran agar tidak mengalami apa yang mereka alami. Kekuatan dan semangat untuk menjalani hidup, menjalani apa yang sedang kita kerjakan ketika kita melihat mereka yang sukses maupun mereka yang gagal. Ada motivasi tersendiri. Itulah Yesus Kristus, kuasanya hidup dan tinggal di dalam kita. Tidak membatasi, tidak pilih-pilih. Kita bisa memfokuskan untuk menemukan orang-orang yang berpotensi, yang sukses ya dalam apa yang mereka kerjakan. Pasti kita pernah bertemu dengan orang seperti itu dalam lingkungan kita sehari-hari. Kita bisa menimba ilmu dari mereka, tapi kita juga bisa menimba ilmu dalam segala hal dari setiap orang yang ada di sekeliling kita, anak kita, orang tua kita, keluarga kita, suami istri kita, ataupun teman kita. Kita bisa mendapatkan banyak hal yang baik dari hikmah hidup mereka, perjalanan hidup mereka yang kita ketahui, atau hal-hal lain di mana Tuhan bisa berbicara kepada kita secara pribadi lewat itu semua. Temukan dan lihatlah mereka. Kita boleh bertemu dengan keluarga kita setiap hari, melihat mereka setiap hari. Tapi ingat, jika itu sebatas temu dan sebatas penglihatan manusia, apakah kita sudah benar-benar bisa melihat mereka? Sudah benar-benar bisa menemukan mereka? Dan sekarang kita memiliki Yesus Kristus, di mana kita belajar untuk bagaimana melihat sesama kita, bagaimana kita menemukan sesama kita. Dalam arti ini, melihat pribadi mereka, menemukan pribadi mereka, sehingga kita bisa benar-benar belajar dari mereka. Ini bukan berarti belajar dalam arti kita lebih bodoh dan mereka lebih pintar, ataupun sebaliknya, tidak. Belajar ini berarti kita diperkaya oleh Yesus lewat apa yang kita temui dalam kehidupan kita, lewat orang-orang sekeliling kita ataupun keadaan sekeliling kita. Itu memperkaya kita, teman-teman, sebab Yesus yang kaya itu sudah ada dalam kita. Mari kita nikmati Tuhan Yesus secara pribadi. Kita minta kepada Dia untuk Dialah yang membuat kita bisa melihat dengan benar, melihat pribadi dari orang-orang terdekat kita dahulu, melihat pribadi dari mereka, melihat mereka dengan tatapan Kristus, sebagaimana firman Tuhan katakan, lakukan segala sesuatu seperti untuk Kristus, atau lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan-Nya, memiliki Dia dalam segala hal, oleh kasih-Nya, yang firman Tuhan katakan, oleh kasih-Nya, oleh pertolongannya. Berarti itu sama halnya, berarti dengan kita menyebutkan atau kita memahami bahwa
oleh kasihnya itu adalah oleh perbuatannya, oleh sentuhannya, oleh pendengarannya, oleh penglihatannya, oleh perkataannya, oleh perasaannya. Kita melihat dengan penglihatannya, teman-teman. Kita merasakan, kita menemukan orang dengan perasaan Allah, dengan perasaan Kristus. Ini jauh sangat dalam. Inilah yang membuat kita semakin bisa menerima orang yang ada di sekeliling kita, menerima orang yang ada di sekitar kita, dan baru kita bisa menimba pelajaran apa yang dari dia yang dapat membangun diri kita, baik kita dalam usaha kita ataupun dalam perjalanan spiritual kita kepada Tuhan Yesus. Penting sekali bagi kita untuk semakin memberi diri menyatu dengan Tuhan Yesus Kristus secara pribadi, di mana kita yang mengalami Yesus akan mengalami Yesus juga dalam segala hal, bukan hanya secara pribadi, tapi lewat orang-orang di sekitar kita dan pengalaman-pengalaman hidup kita. Jika kita semakin belajar mampu melihat sesama kita, mampu menemukan sesama kita, melihat oleh Dia, menemukan oleh Dia, melihat dengan penglihatannya, menemukan dengan perasaannya, maka disitulah kita baru mulai belajar menikmati untuk saling menerima dengan orang-orang di sekeliling kita atau di sekitar kita, mulai dari orang terdekat kita. Jika kita mampu melihat anak kita dengan benar, pasangan kita dengan benar, maka akhirnya kita bisa mampu menerima dia dengan benar, tanpa kekecewaan sekalipun, tanpa sungut-sungut sekalipun. Inilah hidup Kristus yang dinyatakan dalam hidup kita, teman-teman. Semoga kita semakin dikuatkan dan semakin menemukan Kristus dalam diri kita, sebagaimana Kristus menemukan kita terlebih dahulu, menyatu dengan Dia secara pribadi. Amin.